What's up speeders, welcome back to Speaker TV, gue Hafiz. Gua Pierre. Selamat tahun baru dan selamat datang kembali di SC Digest, dimana kita akan ngebahas berita-berita di dunia otomotif dan ngobrolin hal-hal nggak penting lain tentang otomotif dan mobil. Selamat tahun baru juga buat teman-teman. Gue udah ngomong tahun baru tadi ya? Ya udah. Udah. Oke, anyway, dan berhubung kita udah di 2026, mungkin kita bisa mulai dengan ngebahas pajak mobil EV. Menarik. Mungkin kalian tahu desas-desus, rumor-rumor. Mungkin kalian tahu bahwa mobil listrik selama ini menikmati banyak insentif pajak dari pemerintah. Namun insentif tersebut hanya berlaku sampai 2025, khususnya untuk mobil impor. Ini ada benarnya, tapi sampai hari ini kita syuting masih ada rumor-rumor desas-desus bahwa beberapa insentif ini akan tetap berlanjut untuk mobil listrik impor. Simpang siur gitu ya. Secara undang-undang, insentif ini sudah habis karena hanya berlaku sampai 31 Desember 2025. Tapi dari kemarin, itu tadi masih banyak simpang siur dan mungkin ada insentif baru lagi tahun ini dengan skema baru. Nah, yang pasti untuk merecap ya, mobil impor itu kena 3 tarif. Mungkin ada yang gue kelewat, tapi secara garis besar ada 3. PPNBM 15% itu dibebaskan. PPN atau pajak pertambahan nilai 12% itu ditanggung 10% oleh pemerintah. Jadi mobil EV itu hanya perlu bayar 2%. Sama bea masuk untuk mobil CBU itu 50% dibebaskan untuk mobil listrik secara sepenuhnya. Nah, seperti yang tadi disebutkan, masa berlaku undang-undang untuk semua insentif ini sudah habis per 31 Desember 2025 kemarin. Jadi harusnya per tahun ini semua mobil listrik impor dan mobil listrik produksi lokal yang belum memenuhi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri minimal 40% akan dikenakan pajak-pajak tersebut. Dan tentunya harganya akan naik drastis. Gue kemarin ngitung-ngitung kasar, kenaikannya itu bisa kurang lebih 90%. Wow, semua pajak itu di... Jadi kalau lo beli Atto itu 400 million car, satu-satu. Ya. Gue ngitung kemarin pokoknya kalau mobil 300 juta, secara kasar itu mungkin akan jadi 570, 580 juta. Dan itu hitung-hitungan sebelum menghitung kayak profit buat si dealer dan si importer. Wow. Itu baru benar-benar hitung-hitungan PPNBM, PPN sama bea cukai, bea masuk. Jadi sales Brio yang tadinya pulang nggak kerja sejak ada Atto 1, sekarang mulai bangun lagi dia. Bangun lagi. Oke, gue bisa kerja lagi. Bangun lagi. Tapi pertanyaan gue, ini kena ke mobil Eropa juga berarti kan? Mobil Eropa kan nggak pernah ada insentif kan? Nggak kena. Ada dong, Nggak kena. benar. Harusnya nggak kena. Karena kemarin gue baca dari CNN, insentif pajak ini sebenarnya selama ini diberikan dengan syarat para produsen ini akan membangun pabrik dan produksi mobil secara lokal. Jadi kayak lu janji aja gitu dapat insentif. Ya. Wow. Dengan syarat TKDN tadi 40% yang berkala nanti akan naik jadi 80%. Speknya minimal sama dan rasionya 1:1. Tapi yang penting nih menurut gue TKDN. Soalnya selama ini kayak Cherry gitu-gitu sebenarnya udah CKD. Udah banyak yang CKD. Cuman purely kayak Lego aja di assemble. Di assemble sini doang. Semuanya dari sana. Even bannya aja Changyong atau apa gitu. Jadi yang mobil-mobil Cina sepertinya, mobil Cina yang bakal naik. Mobil Eropa kayaknya emang dari awal nggak pernah dapat insentifnya. Dan sebenarnya buat konsumen ya, lo tetap nggak bayar PKB cuy. Oh iya? Enggak lah. Jadi PKB undang-undang yang beda lagi. PKB itu jadi ini tuh PKB nggak ngaruh nih? nggak ngaruh. Jadi buat mobil, kalaupun kalian beli mobil listrik tahun ini, harusnya kalau dari yang gue baca, tetap kalian nggak bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jadi cuma bayar kayak administrasinya gitulah. Gitu. Jadi ya pajak tahunannya tetap murah. Gitu. Dan sebenarnya kalau punya mobil EV yang salah satu yang penting itu kan. Gitu. Running cost tahunan lo murah. Running cost lo. Mobil yang harusnya mungkin kayak BYD Seal gitu ya. Lo kan kalau misalnya sedan biasa itu per tahun bisa bayar berapa? 9 juta? Lebih lah. Lebih itu kan kayak 600 juta lebih kan? Iya. Lo hitung aja 2,5%-nya. Iya, Mercy kayak C-Class gitu 10 juta sih. Iya. 10 juta. Sementara kalau beli BYD nggak bayar sama sekali, bayar
apa? 143.000 bayar. 3.000 bayar administrasi doang gitu. Dan ya Beat kalian lebih mahal. Honda Beat. mobil-mobil tua juga masih kayak 300.000 bayarnya Iya. gitu kan. Gitu. Dan ngisi bensin, nggak perlu ngisi bensin. Isi listrik. Isi listrik yang dimana jauh lebih Ekonomis. waktu itu gue test drive yang Taycan. Iya. Gue kayak keliling bejak-bejak habis 250.000. Dan gue kemarin pakai mobil kakak gue, si Lion. Itu gue 300 kilo. Gue cuma habis 350-an lah kilo gue pakai seminggu gitu. Itu gue cuma habis 100.000. Dan itu pun di SPKLU ya. Jadi kalau gue punya chargeran di rumah, Lebih murah itu 50.000 lah. Iya. Almost half of it. Ya. Iya. Dan itu bisa lo lakukan tanpa harus mikir yang dengan gaya yang ekonomi Iya, hemat enggak. gitu. Lo masih bisa bejek-bejek. Nggak ekonomis sama sekali. Emang mobil listrik tuh Sebenarnya buat daily enak banget. buat daily enak sih. Buat daily enak banget. Yes. Nah itu balik lagi tadi dari kutip dari CNN, ada beberapa produsen mobil yang mengikuti insentif ini, yaitu BYD, VinFast, Geely, Xpeng, Ion, Citroen, Maxus, VW, Wow. GWM. VW. Ya, Bikin apa dia? Polo. mungkin ya. ID Bus. Bisa jadi. Jadi mereka berkomitmen sebenarnya mulai tahun ini akan produksi lokal, dari tahun ini sampai tahun depan itu akan mulai bangun pabrik, dan nanti 2028 akan diaudit kuota produksinya oleh pemerintah. Oh, ada yang baru nih, ada yang baru. Ya. Gue baru baca barusan, katanya ada insentif baru. Since Indonesia itu kan nikelnya banyak. Oh ya. Nah, sedangkan mobil listrik dari Cina tuh sekarang banyaknya LFP, lithium ferrophosphate, which is nggak ada nikelnya. Which is lebih bagus, karena degradasinya nggak ada baterainya, terus lebih murah. Cuman memang nggak ada nikel, jadi nggak bisa pakai sumber daya alamnya kita nggak manusia. kepake lah Iya, gitu. gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai nikel bisa dapat insentif. Mungkin ada kayak gitu. Ya. Jadi back to NMC lagi. Jadi baterainya. sebenarnya per hari ini di tanggal 8 Januari ini kita syuting, belum untuk tahun ini tuh skema insentifnya akan seperti apa belum final. Yang pasti undang-undang buat PPN-nya, PPNBM dan lain-lain itu kemarin udah habis, tapi tahun ini ada kemungkinan dibikin skema baru lagi buat insentif. Iya. Nggak tahu, tapi yang pasti kalau kalian mau beli mobil listrik buat harian oke banget karena PKB dan apa namanya? Dan ngisi listriknya murah. Ya, running cost lah. Running cost. Service juga almost nggak ada. Ya, servis juga hampir nggak ada. Buat kalian yang pengen beli mobil listrik Eropa sebenarnya sih nggak akan ngaruh ya. Harganya pasti kayaknya bakal segitu. Tapi nggak tahu, soalnya kan kemarin baru ada yang katanya European stuff turun. Oh, itu tapi harganya. masih 2000 tahun ini ya? Apa tahun depan? Kan Tapi berkala. Jadi yang ya kalau kalian nonton episode yang pertama, kita ngomongin soal bea cukai, bea masuk impor dari Uni Eropa itu nanti akan dihilangkan secara berkala. Tapi itu kalau gue nggak salah mulainya tahun depan dan nggak langsung. 2027. Iya, kalau gue nggak salah. Tapi itu dan nggak langsung 0%, jadi turunnya akan berkala. Yes. Seperti itu. Jadi ya buat kalian yang mau beli mobil listrik coba mungkin bisa komen di bawah. Kalian mau beli apa? Kasih tahu kita bisa diskusi. Mungkin bisa buat episode selanjutnya. Berita selanjutnya, Alpina, perusahaan modifikasi yang berspesialisasi di BMW, akhirnya telah diakuisisi oleh BMW. Alpina adalah perusahaan independen yang memodifikasi BMW dan berdiri sejak tahun 1965. Tapi pada tahun 2022, BMW mengakuisisi Alpina dan di tahun 2026 ini telah resmi menjadi sub-brand punya BMW. Akuisisi ini dilakukan karena kedepannya kemungkinan besar akan makin sulit untuk Alpina bisa bertahan. Selain karena aturan emisi makin ketat, transisi ke mobil listrik juga akan membuat modifikasi buat Alpina makin sulit. Jadinya dibeli. Makin susah lah buat perusahaan independen kecil. UMKM lah dia, UMKM kan sebenarnya Alpina tuh. UMKM. Jadi akuisisi oleh BMW ini dinilai sebagai langkah yang tepat agar merek Alpina bisa mengembangkan dan berkolaborasi langsung dengan BMW dan tetap bertahan. Belum diketahui mobil seperti apa yang akan dibuat oleh BMW Alpina, tapi sepertinya kalau menurut kita sebenarnya akan sama aja dengan
Alpina yang sebelumnya. Bedanya adalah BMW Alpina ini nanti akan dijual resmi melalui dealer punya BMW. Kalau sebelumnya Alpina kan independen. Ini kan sekarang udah jadi punya BMW, bisa dijual resmi lewat dealer-dealernya kayaknya. Jadi ntar ada di Mampang gitu? Ya mungkin. Alpina. Ada di... Kayak AMG gitu kan? Iya. Jadi kayaknya dia bakal jadi, kalau BMW kan punya M, Mercy punya AMG. Sama ini Mercy punya Maybach buat yang versi mewahnya. Nah ini kayaknya Alpina akan jadi versi mewahnya, versi paling mewahnya BMW ini. Jadi nanti ada i7 Alpina mungkin, ada X7 Alpina, dan itu kayaknya bakal officially dijual di melalui dealer BMW karena udah jadi bagiannya BMW sekarang. Jadi nanti mungkin di Astra Bintaro, di Eurocar Stick, ada Alpina ada section. Alpina gitu. Terus by the way, BMW punya CEO baru. Oh iya, baru ganti ya? Siapa? Namanya Milan Nedeljkovic. Maaf banget Bapak Ya, Milan. I may have butchered your name, so sorry. Tapi Milan dari Nedeljkovic. dulu dia itu di production division. Oke. Terus dia jadi CEO starting May. Gantinya Oliver Zipse. Kenapa sih Oliver keluar? I don't know. Maybe age related or Milan Nedeljkovic. Menarik sih, production division. could be good thing. Ya mungkin kayak Tim Cook kan orang Iya. orang supply chain. Supply chain. Jadi kalau kalian nggak tahu, Apple itu kan sekarang CEO-nya Tim Cook. Dia orang supply chain, dan kalau menurut banyak orang dia salah satu CEO paling sukses. Yes. sepanjang In terms masa. of growth ya. Dan ya, dari He's growth ya. cooking. Growth-nya Apple gila banget beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak Apple Silicon keluar. Itu Yes. growth-nya gila banget. Jadi, dan itu background-nya Tim Cook sebagai dari orang supply chain. Jadi ini orang operations. Jadi production cukup menarik. Nggak nyambung sih ya dari gadget ke mobil. Ya mungkin dia lebih ngerti in terms of kayak how to make it efficient aja mungkin. Ya, kalau misalnya jadi efisien, di mana mereka bisa ngejaga harga dan build quality-nya tetap oke. Karena build quality BMW sampai sekarang masih cukup. Get way better than before sih. Ya, masih oke. Belum, gue udah nggak pernah denger lagi tuh BMW rusak atau apa. Cuma kalau Udah jarang. BMW itu yang gue nggak suka sekarang interface-nya sih. Oh, UX-nya. ininya ya. Kayak misalnya kalau kalian nanti deh kalau misalnya ada Gias atau IMS gitu kalau misalnya ada BMW baru, kalian masuk ke dalam terus kayak ngatur AC-nya, infotainment systemnya, Ribet banget. aneh deh, pokoknya banyak Ribet. kayak Menunya banyak banget. banyak menunya. Iya. Ya kayak AC-nya tuh nggak enak gitu. Iya, terus kayak kalau lo nge-set cruise control aja tuh mesti di menu. Jadi lo mesti akses menunya. Nggak bisa dari setir. nggak ada? Nggak ada. Cuma bisa on off doang di setir. Oke. So that's Jadi ya. stupid. Jadi ya itu lagi seperti itu lah BMW. BMW, we love you, tapi mungkin itu bisa Ayolah. dijadikan input Yes. oleh. Hire some Chinese. Ngomong-ngomong soal user interface, user experience, VW juga baru mengeluarkan foto-foto teaser untuk ID Polo terbaru. Mobilnya sendiri belum diluncurkan, tapi direncanakan akan mulai produksi tahun ini. Dan kalau lihat dari foto-fotonya, ID Polo ini akan memiliki tombol-tombol fisik di setir, di dashboardnya. Akhirnya ya, VW mendengarkan keluh kesah konsumen dan tidak lagi menggunakan tombol haptik. Walaupun mungkin ada beberapa lah gitu ya. Tapi terima kasih VW. Semoga ini langkah yang akan diikuti oleh merek-merek lain. Yes. Terutama merek Eropa. Yes. Kalau merek Cina sebenarnya mungkin Enggak. Merek Cina juga semuanya di layar. di layar. Jadi merek Cina, kalau merek Cina sebenarnya ya, kayak interiornya mereka tuh lebih bersih. Kayak bener, kalau di mobil Clean Eropa aja sih, kayak lebih, Tesla gitu kan. mobil-mobil Eropa itu kayak nanggung kan. Iya, nanggung. Masih banyak tombol, masih ada beberapa tombol gitu, haptic sensor apa segala macam. Merek Cina tuh biasanya lebih bersih, kayak Xpeng. Kalian aja gitu kan. Betul. Gitu kan. Dan mereka bisa kayak gitu karena software mereka lebih bagus. Iya. Software mobil Cina tuh entah kenapa lebih enak dipakai aja kalau misalnya buat touchscreen dibanding software Eropa. Software Eropa tuh kayak masih antara mau touchscreen tapi enggak. masih lebih natural dipakai dial-dialnya gitu. I think I know why. Karena layarnya kecil. Iya. Kalau Cina kan layarnya gede.
kayak segini gitu. Iya. Mercy juga sebenarnya gede ya, cuma software-nya tuh kayak masih kayak mereka nggak bikin software dari awal gitu. Mereka software itu masih evolusi dari si MBUX yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya good job VW. Thank you. Semoga ID Polo-nya. Terus dia ada retro itu loh. Oh iya, jadi kalau misalnya theme-nya bisa retro, jadi jadul gitu. ininya kan takometernya, ininya juga ada tema retronya. Itu keren sih. Lucu. Perlu lah mobil-mobil. Gimmick lah. Agak gimmick, tapi ya lucu. Mobil-mobil kayak gitu perlu lah. Dan tombol-tombol itu thank you VW sudah mengembalikan. Semoga merek lain juga mengikuti. Terutama merek-merek Eropa. Merek Cina juga kalau mau ikutin boleh. Ngomong-ngomong merek Cina, BYD telah resmi menjadi produsen mobil. BYD. Bacanya Biadi ya? BYD telah resmi menjadi produsen mobil listrik paling besar di dunia secara volume. Sebelumnya gelar ini dipegang oleh Tesla, tapi setelah penjualan Tesla turun 9% di tahun 2025, BYD yang akhirnya sekarang memegang gelar ini. BYD menjual sekitar 2,2 juta unit mobil listrik tahun lalu. Gila. Dan total penjualannya itu sekitar 4,6 juta kalau menghitung mobil hybrid juga. Wow. Banyak banget. Tapi Toyota itu bisa jual mobil 10 juta unit per tahun. Di Amerika Serikat sendiri mereka jual sekitar 2 juta unit. Pertanyaan gue, apakah menurut lo BYD akan menyaingi kalau BYD bisa masuk US, kayaknya bisa nyaingin deh. Betul. Kuncinya cuma ada di US. Sebenarnya ya BYD sampai hari ini belum, dan semua merek Cina ya. Belum ada yang masuk dijual di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa dijual di Amerika Serikat mungkin mati lah US. Ya, habis sih itu. Habis tuh kayak murah, semuanya mati lah. Quality-nya oke. Kayak di sini aja kan banyak banget merek-merek mobil Cina yang ngegantiin mobil Jepang. Jadi apalagi kalau di Amerika kayaknya mereka udah lebih lebih menerima, infrastrukturnya lebih oke. Iya. Terus mereka kan nggak peduli kayak driving feel segala macam, yang penting kayak lu lurusan nyaman, kencang, gitu-gitu. Orang Amerika tuh yang penting mobilnya kencang. Iya. Karena jalanan mereka jauh dan gede-gede kan. Yes. Gitu. Tapi ya tahun ini mungkin juga akan sedikit challenging buat BYD. Karena Indo. kayak di Amerika, bukan di Amerika, di Cina gitu misalnya. Subsidinya tahun ini ditarik-tarikin. Jadi tahun-tahun kemarin mungkin sales-nya lagi tinggi karena ya masih banyak subsidi, masih banyak insentif. Tapi tahun ini kayaknya banyak negara yang menghilangkan insentif-insentif itu. Kayak mobil listrik di Amerika kan juga insentif pajaknya juga dihilangin kan kemarin. Yang listrik ya? Iya. Kayak Hyundai sales-nya langsung turun 70%. Tesla sih hancur. Tesla hancur gitu. Tapi I blame on the Elon Musk stupidity. Ya, Elon Musk juga ada kontroversial sendiri, jadi banyak yang cabut mengejual Teslanya. Tapi ya itu mungkin penjualan mobil listrik sekarang sebenarnya banyak dibantu sama subsidi. Jadi apakah BYD bisa nyaingin Toyota gitu ya sampai 10 juta sales? Gue personally It's a long way. Gue sih nggak percaya. Kecuali kayak Toyota really screws up gitu kayak. Iya. Gitu. Anyway, itu berita-berita di tahun 2026 ini. Belum ada berita dari dunia supercar, dunia exotic car kayak belum ada. Masih pada liburan. Gue tahu. Apa? Ada, kalau kalian follow reelsnya Mate. Rimac. Yes. Rimac yang punya, yang foundernya mobil listrik Rimac. Dia lagi testing the new Bugatti. Tourbillon. Yes. Itu kan mobil udah keluar ya? Enggak. Belum ya? Udah rilis to the public kayak tapi apa. Tapi belum dijual. Udah dijual, gue yakin udah. Belum delivery. Yes. Masih testing dan gue liatnya keren banget karena dia CEO. Terus dia ngetes mobilnya di winter. Sendiri. Terus digeber-geber sama dia, jadi kita bisa denger mobilnya. Selama ini kan lu kalau dilihat mobil testing ini cuman kayak gitu doang kan, ada suaranya. Audionya dihilangin. Kalau sama dia kayak, nih gue geber gitu. Keren sih, terus dia drifting di... Which is really cool. Itu yang terjadi kalau misalnya CEO perusahaannya itu memang car guy. Memang suka mobil kayak gitu. Kayak dia, si VK juga, si Christian von Koenigsegg. Hey Cuk. Hey Nama Instagramnya. Terus
Terus yang gue Lagi ya? salut suaranya Bugatti kayak motor tapi. Iya, iya. Ya kayak Ducati gitu soalnya. V16 ya? V16 V16 ya. Jadi Bugatti MA. tadinya pakai W16, sekarang pakai V16. Ya. MA. Menarik. Oh, sama gua mau kasih tahu juga ada new McLaren. No, new Red Bull car. Oh, ya. Ada kayak ini kan kayak RB17 ya? Something. hypercar. Hypercar, sorry. Ya, RB17. Yes. Kayak Aston Martin Valkyrie bentukannya. Ini Rodrigo kan tapi. Rodrigo. Terus ini yang bikin sama yang desain si siapa namanya? The Genius. Adrian Newey. Yes, Adrian Newey. Jadi kalau kalian nggak tahu Adrian Newey itu dia berpuluhan tahun di Red Bull. Dia itu seorang engineer dan kayak ahli banget lah soal aerodinamis. Whatever. Aerodinamisnya jago banget deh. Makanya Red Bull menang berkali-kali karena sama Max Verstappen sama si Sebastian Vettel juga. Gitu. Dan terus, sekarang pindah ke Aston Martin. Tapi ini bener-bener mirip banget sama Valkyrie. Iya, mirip banget bentukannya. Satu desainnya mirip, kedua formulanya mirip, ketiga mesinnya mirip, as in dua-duanya dibikin sama Cosworth. Oke, iya pakai mesin Cosworth. Kalau Aston V12 ini V10. Iya, V10 4500 cc. Hybrid kan? Hybridnya 200 horsepower, power outputnya mungkin sekitar 1200 horsepower. 1100 Newton meter torsi dan red line-nya di ini red line-nya mana ya? 15.000. Tapi 15.000 peak power-nya 1200 horsepower ini di 15.000 RPM. Suaranya kayak bener kayak F1. Kayak F1. Ya 15.000 RPM udah kayak hampir kayak F1 sih. Cool. Gila. Oke. Cool. Jadi itu ternyata ada beberapa berita segmen selanjutnya, kita masuk segmen selanjutnya aja kali ya, Pi. Car Spotting of the Week. Udah ngeliat apa, Pi? Sebentar. Let me check. Gue ngeliat apa? Sih. Tadi pas lagi jalan ke sini, gue ngeliat apa tuh? BMW Z3. Oh, nice. Ya, kalau gue, lately gue suka ke apartemen kakak gue, terus di sebelahnya tuh ada Mercy ini 211 ya? 211. Cuman pas gue look closer, E55. E55, bos. Gila. Just chilling right there like a villain. Jarang. Gila. Terus suaranya tuh kebiru-biruan gitu loh. Gue nggak tahu nih black apa gitu. Tapi kalau di bawah lampu kayak agak biru-biru. Iya. Keren, gila. Menurut gue tuh keren sih. Soalnya bener-bener batchless, gak ada apa-apa. Kayak understated banget. Tiba-tiba pas gue look closer, remnya rem E55, terus gue liat ke bawah. Anjay, diff-nya ada apa tuh namanya yang kalau buat ngilangin panas? Heatsink. Ada heatsink. Yes, berarti itu keren. high performance. Gila sih. Lo kayak kelihatannya kayak E200 biasa gitu, E280 pas lewat kayak suaranya V8 itu keren. Wah, gila. Tahu gue itu nih kemarin. Apa nih? Udah jarang E92 M3. Ini dulu zaman-zaman awal Speed Grid berdiri kayaknya banyak banget. Ya. Wah, iya. Tiap run ada gitu. Sekarang udah lumayan jarang sih. I wonder why. Kenapa ya? Rewel. Mr. Rodney is calling itu mobil. Rod bearing. Oh, rod bearing. Iya ya? Jadi rod bearingnya juga rewel? Iyalah. Oke. Itu tapi keren sih itu mobil. Itu juga dulu salah satu. Tapi one of the best M3 sih. Iya, one of the best. Suaranya juga enak banget. Dan salah satu M3 yang pakai V8 jadi unik kan. Gitu. Alright, Car Spotting of the Week. Trivia. Gue punya satu trivia, tapi kalau lo punya, boleh help. Apa? Lu dulu deh. Gue dulu. Oke. Mesin V10-nya Dodge Viper. Kenapa? Dodge Viper yang pertama, yang awal banget. Itu jadi mesin V10-nya itu dibantu desainnya oleh Lamborghini. Serius lu? Iya. Tahu nggak lo? Really? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. That's surprising. Gue nggak tahu. Jadi mesin V10-nya Dodge Viper itu awalnya dibantu dibuat oleh Lamborghini. Pada saat itu Chrysler itu punya Lambo. Jadi Lambo itu ada di bawah Chrysler dari tahun 87 sampai 94 sebelum dibeli Megatech. Dibeli Indo. Dibeli orang Indo. Aslinya ini mesin Chrysler V8. Oke. Dengan mesin blok mesinnya besi.
Sama Lambo dibantu untuk bikin blok dan head-nya dari aluminium. Ini Viper. Viper. The V10 itu, yang 8 liter yang pertama, V10 itu. Iya, yang V10 pertama itu dibantu dibikin sama Lamborghini pakai aluminium. Aslinya V8 dengan blok besi. Jadi lebih ringan, lebih tahan korosi dan bisa menghamburkan panas lebih baik. Gitu. Jadi itu trivianya. Oke. Kalau dari lo apa, Pi? Gua lupa persisnya apa ya, maksudnya kayak detailsnya apa. Cuman lu tahu Mercedes the C111 nggak sih? Hah, yang mana? C111. Oh iya, tahu. Yang kayak glowing itu. Iya. Ternyata itu gue baru tahu, itu collaborate sama Porsche juga. Oh iya. Apparently. Banyak ya Porsche tuh. Yes. Kerjanya banyak ya. Kerjanya banyak zaman itu ya. Jadi dia itu kalau nggak salah tapi dia hampir nggak pernah ada artikel sama sekali sih. Cuman gue baca di mana gitu. Dia itu salah satunya pakai it's either the chassis was developed by Porsche. itu atau apa gitu. Pokoknya ada touch of Porsche-nya deh. Ya. Tapi dia cuma satu doang kan yang dibikin kan? Ya itu konsep doang. Satu ada satu di jalan. Iya, tapi kayak konsep Iya, gitu kan, nggak diproduksi. yes. Ya Porsche, kalau kalian nggak tahu, Porsche itu pada dari tahun 70 sampai 90-an tuh sebenarnya banyak kerja sebagai konsultan. Jadi kalau misalnya ada kayak perusahaan lain yang mau bikin mobil atau bikin motor atau apapun itu yang berhubungan dengan engineering, itu biasanya datang ke Porsche untuk kayak bantuin dong gitu. Kayak misalnya si Mercy 500e, terus Harley Davidson itu juga pernah kerja sama bareng Porsche. Apalagi ya? Banyak, Dut. Banyak banget. Oh, Audi RS2 itu banyak banget part Porsche-nya itu. Gitu. Oke, menarik. So, itu trivia of the week. Cukup menarik kayaknya trivia minggu ini. Question of the week, gue belum nanya ke audience, so sorry. Tapi kalian juga jarang banget nanya. Coba kalau kalian ada pertanyaan, komen di kolom komentar, tanya ke kita akan bahas di episode selanjutnya. Kalian bisa nanya tentang apapun. Tentang kayak pengalaman kita sama mobil, atau kayak nanya tentang speed creep, apapun. Anyway, boleh dong, gitu. Tanya. But anyway, pertanyaan gue buat lo minggu ini, Pi. Apa? Mobil apa yang lo pengen coba di tahun 2026 ini? 2026? Ya, tahun ini. Tahun baru, kita mau nyoba mobil apa nih? Kalau gue pengen nyoba 911 Turbo S yang baru. 992. Yang 700 horsepower itu. Wow. Kayak gue nyoba di tol Jawa gitu juga seru sih kayaknya. Kenceng banget seru, cuy 911. Pastilah. Tahun lalu kita bawa 911 Carrera S dan itu fun, seru banget. Seru. Nah, gue pengen tahu kalau 911 powernya sama kayak supercar tuh kayak apa feel-nya. Itu sih gue penasaran itu sih. Kalau gue, ini mungkin agak-agak susah ya. Cuman Fitra Air punya. Gue mau nyoba. Banyak. What? Mobil Fitra Air kan banyak. Yang mana nih? Nah, gue pengen nyoba jujur Caterham 7. Especially yang 620 kalau bisa. 620. Yang paling kenceng. Berarti itu 310 horsepower. Ya. Menarik sih. Menarik. Tapi lo unrealistically tapi itu kayaknya. Tapi kalau realistically gue mau coba. Sebenarnya Turbo S pun juga nggak realistis, man. Bisa lah. Nggak bisa. Di Porsche nggak ada. Cia, malu nggak ada. Karena di Indonesia itu jarang banget mobil-mobil sports car yang ada test drive unitnya untuk yang versi flagship. Rata-rata pasti yang base. Kayak misalnya di Porsche itu kan Panameranya yang base, Cayenne yang base, 911 ada Carrera S, cuma kayak turbo gitu kan udah yang paling mahalnya gitu jarang. Gitu. Kayak, Cia, cobalah taruh. Cia, boleh? Iya, tes. Orang-orang Porsche Indonesia boleh kalau misalnya lagi nonton, kita atur ya Turbo S, mungkin di Singapura. Tapi gue ada lagi deh. Apa? Jujur ya. Selain si Caterham. Gue masih pengen coba BRZ. Oh, belum nyoba BRZ? Yang manual apa Matic? Gue waktu nyoba Matic.
Manual boleh, matic boleh. Oke, kita coba atur dengan Subaru Indonesia ya. Ngomong dong, Pi. Nanti coba kita kontak orang. Kita beli ban kali ya? Beli ban, astaga. Gue tau banget nih gue mau ngapain. Kalau ada apa-apa ya bukan kesalahan gue sih. Gak lah, canda. Gak aman. Itu gitu, jadi gue Caterham 620. Yes. Oh, 620. Ya, 310 horsepower, mobilnya kayak go-kart gitu, menarik sih. Even yang biasa-biasa juga gak apa-apa. Ya. Jujur ya, gue kalau misalnya bawa Caterham, gue mau pengen nyoba yang 170. 600 cc itu. K-car. Pilihannya James May itu. Enggak lah, James itu pakainya yang 620 bro. Dulu ada review Caterham di mana si James May nge-review yang 620 ini sama yang 170 dan dia bilang dia prefer yang 170. Ada, sumpah nanti gue kirimin linknya. James. Nanti gue cari kalau ada gue taruh linknya di Mr. bawah. Slowly. Dia 84 horsepower, mobil kayak gini cukup lah. Cukup sih. Iya kan? Mobil kecil kayak gitu. Oke, selain Caterham apa? Tadi kan BRZ. BRZ. Satu lagi mungkin, ini yang agak-agak aneh juga sih. The Morgan Three-Wheeler. Ah, ya lucu sih. Pengen coba aja, gue gak tau kenapa lagi demen Kayak mobil-mobil aneh. tahun ini gue lagi pengen nyoba mobil-mobil yang aneh gitu ya. Oke. Nggak suka yang kayak high power gitu-gitu. Ya mau bawanya di mana Yes. juga gitu kan. Di Indo itu. Oke. Kalau kalian mau nyoba mobil apa tahun ini, boleh coba kasih tahu kita di kolom komentar. Tapi ya itu. Ada aja seminggu ini. Thank you Speeders sudah nonton. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian punya pendapat tentang tadi mobil-mobil yang kita omongin, boleh taruh di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan, please tolong ditanyakan langsung saja di kolom komentar. Kita jawab di episode selanjutnya. Thank you Speeders for tuning in. See you on the next one. Bye. Bye.